Halo anak-anak kelas 12, anak-anak pintar, anak-anak hebat. Berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran biologi. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat semua. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran biologi kita, melanjutkan pembelajaran biologi minggu yang lalu, yaitu mengenai metabolisme. Kali ini kita akan membahas mengenai fermentasi, kemudian dilanjutkan dengan fotosintesis dan kemosintesis. Oke, langsung saja silakan simak video berikut ini. Tentang respirasi anaerob atau sering juga disebut fermentasi. Ini pada organisme tingkat tinggi, fermentasi terjadi apabila dalam proses respirasi tidak tersedia oksigen. Fermentasi terdiri atas dua tahap, yaitu tahap glikolisis dan tahap pembentukan NAD+. Fermentasi dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat itu terjadi pada sel-sel otot. Kita lihat bagan ini bahwa bermula dari bahan dasar yaitu glukosa. Kemudian glukosa mengalami glikolisis menghasilkan dua pirufat atau asam pirufat. Dalam proses ini dihasilkan dua ATP. Ini sama dengan respirasi aerob. Selanjutnya, asam pirufat hasil glikolisis ini akan menangkap H+ yang dilepaskan oleh NADH menjadi asam laktat. Dengan demikian, pada fermentasi asam laktat ini dihasilkan asam laktat, kemudian ATP yang menjadi aksetor terakhir hidrogen adalah asam pirufat. Kemudian yang kedua adalah fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol ini terjadi pada khamir atau Saccharomyces sp. Nah, kita lihat proses yang pertama sama glikolisis seperti yang terjadi pada respirasi aerob maupun fermentasi asam laktat. Glukosa mengalami glikolisis menghasilkan asam pirufat. Pada tahap ini dihasilkan ATP. Selanjutnya, asam pirufat berubah menjadi asetaldehid sambil melepaskan CO2 dalam bentuk CO2. Nah, asetaldehid selanjutnya dia akan menangkap H+ yang dilepaskan oleh NADH menjadi 2 etanol. Dengan demikian, pada fermentasi alkohol ini dihasilkan etanol, CO2, dan ATP. Yang menjadi akseptor terakhir hidrogen adalah asetaldehid. Kemudian yang selanjutnya kita membahas mengenai tipe metabolisme yang kedua, yaitu anabolisme. Anabolisme adalah proses penyusunan atau sintesis senyawa kompleks dari senyawa-senyawa sederhana dengan memerlukan energi. Karena di sini dikatakan memerlukan energi, maka reaksi anabolisme ini disebut juga reaksi endergonik. Nah, contoh proses atau reaksi anabolisme ini yang pertama adalah fotosintesis. Kita lihat dulu pengertian anabolisme, proses penyusunan atau sintesis senyawa kompleks dari senyawa-senyawa sederhana dengan memerlukan energi. Nah, senyawa kompleks yang dimaksud adalah glukosa. Sedangkan senyawa-senyawa sederhana yang dimaksud adalah CO2 dan H2O. Di sini dikatakan memerlukan energi
Nah, energi yang digunakan adalah energi dari cahaya matahari. Oleh karena itu, sintesisnya disebut fotosintesis. Nah, fotosintesis terjadi di dalam kloroplas. Kita lihat ini ada bagan struktur kloroplas, pernah kita bahas di semester 1 kelas 11 tentang sel dan organel-organel sel. Di dalam kloroplas terdapat cairan yang disebut dengan stroma. Nah, di dalam stroma terdapat kantung-kantung datar yang disebut tilakoid. Nah, tilakoid ini saling bertumpuk. Satu tumpukan tilakoid itu disebut granum atau grana. Nah, reaksi fotosintesis ini dibedakan menjadi dua tahap. Kalau di sini saya coba gambarkan, saya buatkan sebuah bagan, dibedakan menjadi dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, reaksi terang, disebut juga reaksi Hill. Nah, pada reaksi terang ini diawali dengan reaksi fotolisis. Apa itu fotolisis? Yaitu reaksi penguraian H2O dengan pengaruh cahaya. H2O nanti akan menjadi 2 elektron, setengah O2 dan 2H+. Dikatakan reaksi terang karena di sini menggunakan cahaya. Kejadiannya terjadi di grana atau di tilakoid. Dihasilkan ATP dan NADPH2 dan O2 sebagai hasil fotolisis. Pada membran tilakoid ini terdapat 2 fotosistem, yaitu fotosistem 1 atau P700 dan fotosistem 2 atau V680. Nah, pada reaksi terang yang pertama adalah ketika cahaya mengenai fotosistem 1, maka di sini elektron akan tereksitasi. Elektron akan tereksitasi, lalu nanti elektron akan ditangkap oleh akseptor elektron primer. Nah, pada tahap ini akan mengalami 2 jalur. Jalur yang pertama adalah jalur siklik. Yang dimaksud dengan jalur siklik ini, elektron nanti akan kembali ke fotosistem 1 melalui akseptor elektron. Di sini dari akseptor primer, elektron akan ditangkap oleh sitokrom. Kemudian dari sistem sitokrom nanti elektron akan ditangkap oleh plastosianin. Kemudian dari plastosianin nanti akan kembali ke fotosistem 1. Pada tahap ini akan dihasilkan ATP. Itu jalur siklik. Kemudian yang kedua jalur non-siklik. Jalur non-siklik adalah elektron dari akseptor primer itu akan diteruskan, ditangkap oleh akseptor elektron yang disebut dengan ferredoksin. Kemudian dari ferredoksin elektron nanti akan diteruskan, ditangkap oleh NADP+ menghasilkan NADPH dengan mengikat hidrogen yang dihasilkan dari fotolisis. Kemudian bersama dengan proses tersebut, ketika H2O melepaskan elektronnya, elektron H2O dari H2O tersebut akan ditangkap oleh fotosistem 2.
Fotosistem 2 kemudian melepaskan elektronnya. Elektron tersebut ditangkap oleh akseptor primer, lalu diteruskan ke plastoquinon, kemudian ke sistem sitokrom, lalu ke plastosianin. Kemudian dari plastosianin masuk ke fotosistem 1 untuk selanjutnya oleh fotosistem 1 akan diteruskan ke akseptor berikutnya. Itu reaksi terang. Dengan demikian, dari proses tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada reaksi terang dihasilkan O2 sebagai hasil dari fotolisis air, kemudian dihasilkan ATP pada siklus siklik, kemudian dihasilkan NADPH pada jalur non-siklik. Selanjutnya adalah reaksi gelap. Reaksi gelap disebut juga siklus Calvin-Benson. Disebut reaksi gelap karena tidak menggunakan cahaya. Ini terjadi di stroma. Reaksi gelap ini berlangsung melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan fiksasi atau pengikatan. Mengapa dikatakan tahapan fiksasi? Karena pada tahap ini CO2 diikat oleh RuBP atau ribulosa bifosfat membentuk fosfogliserat atau PGA. Jadi di sini kalau dituliskan reaksinya 6 CO2 berikatan dengan 6 RuBP menghasilkan 12 PGA. Jadi di sini CO2 berikatan dengan RuBP menghasilkan PGA. Tahap ini. Kemudian yang kedua adalah tahap reduksi. Pada tahap ini PGA yang dihasilkan dari tahap fiksasi tadi diubah menjadi DPGA, difosfogliserat. Kemudian DPGA diubah menjadi PGAL atau fosfogliseraldehid. Nah, pada tahap ini perubahan PGA menjadi RuBP menggunakan ATP yang dihasilkan dari reaksi terang. Kemudian perubahan RuBP menjadi PGAL menggunakan H+ yang terdapat pada NADPH2 yang dihasilkan dari reaksi terang. Yang ketiga, tahap regenerasi. Dikatakan tahap regenerasi karena terjadi pembentukan RuBP kembali dari PGAL. Kita kembali di sini pada tahap reduksi ini dihasilkan 12 PGAL. Selanjutnya 12 PGAL ini akan dibagi menjadi 2 arah. Arah yang pertama adalah 10 PGAL akan diubah kembali menjadi RuBP, selanjutnya kembali ke siklus Calvin-Benson, kemudian sisanya 2 PGAL akan diubah menjadi glukosa sebagai hasil dari proses fotosintesis. Jadi pada tahap reaksi gelap ini adalah dihasilkan glukosa. Nah, berdasarkan tipe penambatan CO2 ada 3 jenis tumbuhan. Yang pertama adalah tanaman C3. Nah, di sini mohon maaf ini hurufnya jadi gelap ya, tanaman C3. Kenapa dikatakan tanaman C3? Karena tanaman ini pada reaksi gelapnya menghasilkan senyawa 3C.
Nah, pada tahapan ini menggunakan atau dibantu dengan enzim Rubesco. Jadi pada tahap ini CO2 berikatan dengan RuBP menghasilkan 12 PGA atau fosfogliserat. Nah, fosfogliserat ini merupakan senyawa 3 atom C. Nah, kejadiannya ini terjadi pada sel-sel mesofil daun. Contoh tanaman C3 adalah leguminosae, gandum dan padi. Tadi dikatakan bahwa perubahan dari atau pembentukan PGA ini dibantu oleh enzim Rubesco. Nah, kelemahan enzim Rubesco adalah ketika lingkungan kekurangan CO2, pada saat yang bersamaan Rubesco juga akan mengikat oksigen sebagai pengganti CO2. Maka atas hasil dari kejadian tersebut, ketika tumbuhan berfotosintesis, bersamaan dengan itu tumbuhan juga melakukan respirasi menggunakan oksigen yang diikat oleh Rubesco, sehingga prosesnya disebut fotorespirasi. Maka untuk mencegah hal tersebut adalah tanaman leguminosae, gandum dan padi harus berada pada kondisi lingkungan yang cukup CO2 untuk menghindari terjadinya respirasi sehingga hasil fotosintesis hasilnya menjadi tidak maksimal. Nah, ini tanaman C3 ya. Jadi CO2 ini berikatan dengan RuBP menghasilkan PGA. Lalu nanti PGA ada yang kembali ke siklus Calvin-Benson, kemudian ada yang diubah menjadi glukosa sebagai hasil fotosintesis. Yang kedua adalah tanaman C4. Tanaman C4 adalah tanaman yang pada reaksi gelapnya menghasilkan senyawa 4C. Dalam ini yang dimaksud adalah asam oksaloasetat dengan dibantu enzim PEP karboksilase. PEP itu artinya adalah fosfoenolpirufat. Nah, ini contoh tanaman C4 adalah tanaman jagung, tebu dan sorghum. Nah, di sini ada tertulis ada sel-sel mesofil, ada sarung berkas pengangkut. Apa maksudnya? Kejadian reaksi gelap pada tanaman C4 ini terjadi pada dua tempat. Yang pertama adalah sel-sel mesofil dan yang kedua adalah sarung berkas pengangkut. Di mesofil, CO2 berikatan dengan PEP atau fosfoenolpirufat membentuk oksaloasetat. Kemudian oksaloasetat nanti ubah menjadi asam malat. Nah, di sel-sel mesofil ini, dari sel-sel mesofil asam malat akan mengalami difusi ke sarung berkas pengangkut. Nah, asam malat ini nanti akan mengalami dekarboksilasi, yaitu menjadi CO2 dan pirufat. CO2-nya nanti akan berikatan dengan RuBP lalu masuk ke siklus Calvin. Sedangkan piruvatnya nanti kembali lagi ke siklus yang sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Jadi pada tahapan yang pertama ini kita perbesar. Jadi CO2 ini berikatan dengan PEP membentuk oksaloasetat. Lalu oksaloasetat nanti akan diubah menjadi malat. Nah, ini kejadian ini disebut siklus Hertzsprung. Terjadinya adalah di sel-sel mesofil. Kemudian malat dari sel-sel mesofil akan berdifusi ke dalam berkas pembuluh pengangkut atau selundang berkas pembuluh pengangkut. Nah, malat ini
akan mengalami dekarboksilasi menjadi CO2 dan pirufat. CO2 nanti akan berikatan dengan RuBP membentuk PGA. Selanjutnya, sebagian PGA akan kembali ke siklus Calvin-Benson, sebagian lagi akan membentuk glukosa. Yang ketiga adalah tanaman CAM. Tanaman CAM atau Crassulacean Acid Metabolism. Tanaman ini adalah tanaman yang tumbuh di daerah tandus, misalnya kaktus. Ini ada persamaan dengan tanaman C4, ada perbedaannya. Persamaannya adalah diantaranya sama-sama terjadi di dua tempat, yaitu baik di mesofil maupun di berkas pembuluh pengangkut. Nah, perbedaannya adalah bahwa tanaman CAN ini pada siang hari stomatanya menutup. Kenapa menutup? Untuk meminimalisir terjadinya ekspirasi yang berlebihan, sehingga pada siang hari dia tidak bisa mengikat CO2. Oleh karena itu digunakannya atau pengikatan CO2 terjadi pada malam hari ketika stomata membuka. Nah, pada kondisi ini CO2 berikat dengan fosfoenol piruvat sama dengan bantuan fosfoenol piruvat karboksilase sama dengan yang tadi, membentuk oksaloasetat kemudian menjadi malat. Nah, selama malam hari malat ini akan disimpan di vakuola, jadi tidak langsung digunakan. Ketika kondisi siang hari di mana stomata menutup, malat di vakuola ini akan berdifusi ke sarung berkas pengangkut, lalu akan mengalami dekarboksilasi, yaitu menjadi CO2 dan pirufat. CO2-nya akan berikatan dengan RuBP lalu masuk ke siklus Calvin, sedangkan piruvatnya kembali ke siklus yang tadi yang pertama. Nah, di sini ya CAN jadi sama dengan C4, hanya perbedaannya adalah kalau pada tanaman CAM, pada tanaman C4, baik siklus Hertzsprung dan siklus Calvin-Benson terjadi siang hari, sedangkan pada tanaman CAM, siklus Hertzsprung-nya terjadi pada malam hari, kemudian siklus Calvin-Benson terjadi pada siang hari. Nah, dari sini dapat kita ambil satu kesimpulan dari proses fotosintesis, diambil dari bagan yang umum ini. Yang pertama adalah bahannya CO2. Ini CO2, kemudian H2O. Ini H2O. Hasilnya adalah glukosa. Ini glukosa. Kemudian O2, ini O2. Nah, CO2 ya, kita lihat, kita ingat yang tadi bahwa CO2 itu akan digunakan pada reaksi gelap. Sedangkan H2O digunakan pada reaksi terang. Nah, C6H12O6 itu dihasilkan pada reaksi gelap, sedangkan O2 dihasilkan pada reaksi terang. Itu tentang fotosintesis. Selanjutnya kemosintesis. Kembali ke pengertian anabolisme, bahwa anabolisme adalah proses penyusunan atau sintesis senyawa kompleks dari senyawa-senyawa sederhana dengan memerlukan energi. Nah, di sini kalau fotosintesis, energi yang digunakan adalah energi dari cahaya matahari, sedangkan kemosintesis, energi yang digunakan adalah energi kimia.
Contohnya adalah yang terjadi pada bakteri nitrit dan bakteri nitrat. Ini reaksi kimianya. NH3 bereaksi dengan oksigen dengan bantuan bakteri nitrit, Nitrosomonas nitrosococcus menghasilkan HNO2, H2O dan energi. Selanjutnya HNO2 bereaksi dengan oksigen dengan bantuan bakteri nitrat, Nitrobakter dan Bactroderma menghasilkan HNO3 dan energi. Contoh lain adalah bakteri belerang, H2S bereaksi dengan oksigen dengan bantuan bakteri belerang, Beggiatoa dan Diospirillum menghasilkan 2S, H2O dan energi. Nah, perbedaan fotosintesis dan kemosintesis kita setelah paparan yang tadi. Yang pertama dilihat dari sumber energi. Fotosintesis menggunakan energi cahaya, sedangkan kemosintesis menghasilkan atau menggunakan zat kimia. Lalu pelakunya atau subjeknya, fotosintesis adalah organisme yang berklorofil, dalam hal ini adalah tumbuhan. Sedangkan kemosintesis, pelakunya adalah organisme yang tidak berklorofil, contohnya adalah bakteri. Bahan dasarnya fotosintesis CO2 dan H2O. Sedangkan kemosintesis bahan dasarnya adalah CHONSP dalam bentuk senyawa glukosa, nitrat, sulfat, dan fosfat. Demikian paparan mengenai respirasi anaerob atau fermentasi yang dilanjutkan dengan anabolisme yang meliputi fotosintesis dan kemosintesis. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Demikian tayangan tentang fermentasi, kemudian dilakukan dengan fotosintesis dan kemosintesis. Mudah-mudahan kalian sudah mengertinya dengan baik. Oke, tanpa berbasa-basi langsung saja kalian kerjakan tugasnya mengacu pada konten materi yang disampaikan dalam video kali. Selamat mengerjakan dan jangan lupa klik hadir supaya kalian tidak ada. Selamat